Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syalfia Nurhidani dari Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan melakukan persyaratan evaluasi akhir semester dengan mata kuliah perilaku organisasi. Di sini saya mengambil usahanya Fashion Shell, melanjutkan dari UTS yang kemarin. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Next, selanjutnya introduction fashion ini adalah suatu bentuk seni yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan dirinya melalui pakaian dan aksesoris. Usaha fashion ini sangat berkembang pada masanya atau mungkin pada saat ini usaha fashion ini memang sangat berkembang dan sangat maju. Selanjutnya, di sini saya akan membahas satu-satu tentang analisis SWOT pada usaha fashion ini. Yang pertama itu The Strange. Strange itu yang pertama desain dan kreativitas, citra merek yang kuat, lokasi strategis dan berpengalaman. Desain pasti harus menarik karena dengan adanya desain yang menarik itu akan konsumen akan melakukan uh, pembelian atau transaksi fashion ini. Citra merek pasti ketika kita mau mengeluarkan suatu usaha atau suatu produk pasti kita harus ada mereknya dulu. Lokasi yang strategis sudah apa ya, sudah cukup lah ya, sudah sering dilakukan lah. Kalau misalnya kita melakukan usaha pasti dari tempatnya dulu lah yang strategis. Terus selanjutnya itu ada weakness. Weakness di sini biaya produksinya tinggi, adanya persaingan, tergantungan tren, dan persiapan musiman. Biaya produksi tinggi mungkin dari segi bahannya dan lain-lain. Terus juga adanya persaingan. Semakin semakin zaman ini berkembang yang sangat cepat dan sangat pesat. Jadi pasti ada persaingan antara usaha ini dengan usaha ini, pasti itu mengalami persaingan. Selanjutnya tergantung tren. Ketika kita mengeluarkan suatu desain atau suatu fashion, pada saat trennya ini, itu akan bisa memajukan usaha kita atau bisa menarik konsumen untuk membeli di brand kita gitu. Terus juga selanjutnya ada opportunity. Opportunity ini penciptaan produk baru, adanya pasar online, kolaborasi dengan influencer, dan penggunaan data pelanggan. Penciptaan produk baru mungkin dari desainnya ya, dari produknya itu seperti apa, mungkin dari desainnya, terus dari kualitas produknya dan lain-lain. Adanya pasar online, e-commerce yang sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang kita tinggal klik pesan, bayar di tempat ataupun bayar secara debit ataupun SPay later. Terus juga kolaborasi dengan influencer itu bisa usaha kita bisa menaik atau usaha kita bisa terkenal dengan adanya kita kolaborasi dengan influencer, mungkin influencer-influencer yang uh, apa ya, yang sedang belajar dari TikTok, mungkin influencer-influencer yang sudah apa ya, udah followersnya tuh udah banyak gitu. Jadi ketika kita melakukan kolaborasi dengan mereka, kita juga akan mendapatkan untung. Jadi brand kita tuh terkenal, brand kita tuh uh, bisa terlihat di banyak orang atau di banyak masyarakat Indonesia ini. Selanjutnya itu ada trades. Trades di sini persaingan e-commerce, krisis ekonomi, perubahan tren, masalah produksi. Yang tadi sudah dijelaskan di sebelumnya, persaingan e-commerce ini pasti pasti ada. Entah itu dari harga, dari kualitas produknya, kualitas layanannya dan lain-lain, atau diskonnya, itu kan pasti bakal apa ya, bakal menarik kita nih mau pilih e-commerce yang mana gitu. Krisis ekonomi di sini kita nggak tahu, nggak, kadang ekonomi di Indonesia tuh kurang, ada yang nggak mungkin stabil, pasti ada naik turunnya gitu. Terus juga perubahan tren pasti di setiap jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek, tren itu pasti selalu muncul, entah itu dari desainnya, dari apa ya, dari bentukannya gitu, atau dari motifnya, atau dari apa, itu pasti ada perubahan trennya, baik itu yang tadi jangka panjang ataupun jangka pendek. Masalah produksi mungkin kalau dari fashion ini masalah produksinya dari bahannya mungkin.
dari bahannya, mungkin dari harganya kurang terjangkau karena bahannya kurang, terus juga mungkin dari jahitannya kurang rapi dan lain-lain. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Ketika kita membuka usaha fashion, baik secara eksternal dan ataupun internal, kita harus memperhatikan nih, yang pertama apa? Model usaha. Apakah model usaha kita bisa membuka usaha fashion ini, atau kita mungkin jadi reseller dulu, baru ketika kita mempunyai modal yang sudah cukup, baru kita membuka usaha dan membuka nama brand sendiri. Selanjutnya masih identifikasi masalah. Bisnis fashion ini memiliki produk yang memiliki umur panjang. Pakaian dan aksesoris fashion dapat bertahan lama dan digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama atau yang cukup panjang. Hal ini membuat bisnis fashion menjadi bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi keuntungannya yang besar juga, karena kan apa ya, kita kan sehari-hari juga pakai fashion ya, pakai baju, pakai celana, pakai aksesoris, pakai kerudung dan lain sebagainya. Selanjutnya ada diagnosis. Perusahaan akan mempertimbangkan salah satunya, yaitu strategi pemasaran dan penjualannya. Sistem dan proses pemasaran dan penjualannya ini mulai dibuat menjadi prosedur, kontribusi terhadap kesuksesan, dan bertujuan untuk menumbuhkan perusahaan ini agar menjadi lebih baik atau mencapai target. Selanjutnya ini pengembangan usaha, perencanaan perubahan, perencanaan perubahan dan implementasi. Jika terjadinya perubahan rencana pada usaha fashion ini, maka dari itu haruslah kita mencari solusi agar bisa mencapai target yang sudah ditentukan oleh para usaha atau oleh pengusaha. Selanjutnya, adapun faktor internal dari sebuah usaha, salah satunya itu keyakinan pengusaha dalam membuat desain yang bagus, terus kualitas yang bagus, produk yang bagus, karena biasanya itu perencanaan, planning, setiap kita mau melakukan apapun itu planning pasti sudah 1, 2, 3, 4 itu pasti sudah ada. Jadi tinggal kitanya gimana cara menjalankannya dan mewujudkannya atau mencapaikannya rencana itu sampai tujuan kita. Oke, selanjutnya pengembangan usaha. Pengembangan usaha fashion ini mungkin dari inovasi produknya, kualitas layanannya, kualitas produknya, terus dan riset pasarnya. Selanjutnya itu ada evaluasi. Evaluasi itu di sini mungkin dari pola pola hidup masyarakat Indonesia kan sangat berpengaruh ya terhadap fashion. Jadi mungkin entah itu dari evaluasinya dari layanannya, dari kualitasnya, dari harganya, dari kinerja karyawannya. Apakah itu bisa kita nilai nanti evaluasi kinerja karyawan si A, si B, apa sesuai job desk masing-masing atau sesuai uh, tanggung jawabnya masing-masing. Jadi sampai saat ini usaha fashion usaha fashion di sini banyak yang berhasil dalam memasarkan produknya baik secara online maupun offline. Dan pastinya mengalami up and down atau naik turunnya pada saat menjalankan usahanya. Selanjutnya, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe, and tekan tombol loncengnya. Bye bye, see you.